Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, para as-sadid yang senantiasa kami muliakan, yang saya hormati TKM Masjid Jami'ar Rahmah, Ustadz Haji Wawan beserta jajarannya, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan karunia nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah kita masing-masing senantiasa diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan keharibaan penghulu alam, baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita, yang telah menuntun kita umatnya minadh-dhulumati ilan nur, dari zaman kegelapan, zaman yang penuh dengan kejahiliaan, zaman yang penuh dengan kebodohan, sampai zaman yang terang benderang ini, yakni zaman yang penuh dengan hidayah dan petunjuk, yakni dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua yang istiqamah terhadap ajarannya kelak akan mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang mulia, alhamdulillah di minggu kelima kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan di minggu yang kelima, di malam Selasa ini, kita semua yang senantiasa taklim istiqomah berada di masjid ini senantiasa mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini saya akan melanjutkan kajian yang mungkin 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, yakni kitab Minahus Saniyah. Mudah-mudahan dengan wasilah kitab Minahus Saniyah ini kita baca
wasiat-wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali dan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan di alam akhirat nanti kita akan berkumpul dengan orang yang senantiasa memberikan nasihat kepada kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala wali syafaati Rasulillah wali karamatil awliya illah wali ma'unatil ulama illah, khususan mu'alif hadzal kitab Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa ilal murabbi ruhina Dr. Nur Muhammad Iskandar Ashki wa ila ruhi mu'alim Syafi'i Hadami wa usulihim wa furu'ihim annallaha yu'li darajatin fil jannah wa yu'idda alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mari kita pasang niat untuk thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tazkura wa tazkira wal nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dhalalata alal khairi ibtigha'i wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab menerangkan tentang keutamaan salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali. Nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, wahai Ali, alaika bisolatil jamaati. Alaika tetaplah atas engkau bisolati untuk mengerjakan salat al-jamaati dengan berjamaah. Fa innaha karena sesungguhnya mengerjakan salat berjamaah indallahi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, kamasyika ilal haji wal umrati, kamasyika seperti al haji wal umrati,
berangkat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Wa may yahrusu, dan tidaklah orang yang senang mengerjakan sholat berjamaah ala sholatil jamaati, atas mengerjakan sholat berjamaah, illa rajulun mu'minun, kecuali orang-orang yang beriman. Qad ahabahullah, dan benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yashhadu fiha, sedangkan orang yang tidak senang fiha, mengerjakan sholat berjamaah, illa munafikun, kecuali dia hanyalah orang-orang munafik. Qad abghadahullah, yang sungguh, qad abghadahu, yang sungguh-sungguh Allah akan murka, yang sungguh-sungguh dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Salat adalah suatu amalan yang paling pokok, amalan yang paling utama, amalan yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang kafir hanyalah salat. Amalan-amalan yang lain, ketika Allah memberikan syariat kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang Islam, itu cukup mewakilkan, mengamanatkan kepada malaikat Jibril alaihissalam. Seperti syariat atau tentang kewajiban puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, cukup disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadah haji. Al-hajju azghurul ma'lumat. Ya. Cukup disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ibadah sholat ini Allah panggil langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya apa? Bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling afdal, di mana ketika kita nanti meninggal, kita dikumpulkan di yaumil hisab, pada hari pembalasan. Ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, pada saat yaumul ba'ats dibangkitkan, yang pertama kali dihisab amalan kita, yang paling utama dihisab adalah ibadah kita, yaitu sholat. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasaddat khaba wa khosiro." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah sholat. Jika sholatnya baik, sungguh ia termasuk
orang-orang yang beruntung. Tetapi sebaliknya, wa in fasadat, maka apabila sholatnya rusak, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi pertama kali yang dihisab di yaumil kiamah nanti adalah amalan, yakni sholat. Dan ibadah sholat pun harus tahu ilmunya. Ya. Ibadah apa saja itu harus tahu ilmunya. Maka ibadah yang paling pokok itu adalah ngaji. Karena dengan ngaji kita akan mendapatkan pengetahuan, kita akan mendapatkan ilmu. Yang tadinya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Ini. Oleh karena itu, kemarin kami berkunjung silaturahim ya ke Abuya. Abuya siapa sih? Abuya Hamdun. Kita diberikan wejangan begitu banyak oleh beliau. Bahwa ketika nanti amalan yang paling pokok, misalkan zikir segini, ngaji itu segini. Taklim itu segini. Misalkan kita zikir segini, beliau mengatakan taklim itu segini. Ya, balasannya, pahalanya, tingkat derajatnya lebih tinggi. Karena apa? Karena dengan taklim, dengan ilmu, ya ibadah akan diterima. Sementara kita zikir, bukan kita menafikan zikir, kita juga senang dengan zikir. Ya, tetapi kita harus ya melaksanakan kewajiban yang pertama kali diperintahkan oleh Rasulullah. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Tuntutan ilmu ya, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi orang mukmin ya, laki-laki maupun perempuan. Bahkan saking wajibnya thalabul ilmi itu apa? Minal mahdi ilal lahdi. Kewajiban menuntut ilmu itu dari pertama kita dibuai di bedong oleh ibu kita dibedong menuntut ilmu sampai kita dibedong lagi di alam lahat atau dimasukkan ke dalam lahat. Itu mengapa derajat menuntut ilmu itu lebih tinggi ya daripada amalan-amalan yang lain. Baik, kita kembali ya kepada nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali tadi. Alaika bisolatil jamaah. Wahai Ali, tetaplah engkau untuk selalu melaksanakan sholat berjamaah. Fa innaha indallah, karena sesungguhnya sholat berjamaah indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala kamisika ilal haji wal umrati. Itu sebagaimana orang yang berangkat melaksanakan ibadah haji wal umrah. Jadi bagi kita yang tidak mampu atau belum mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah, insya Allah kalau kita selalu melaksanakan sholat berjamaah tepat waktu bersama imam, insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala sebagaimana orang-orang yang berangkat haji dan umrah. Wa ma yahrusu ala sholatil jamaah ya tadi. Wa mahyahrusu, dan tidaklah orang yang senang ala sholatil jamaati untuk melaksanakan sholat berjamaah illa rajulin mu'minin,
kecuali orang-orang yang beriman. Jadi sholat berjamaah itu adalah ciri daripada orang yang beriman. Jadi tidak perlu kita mengatakan ya bahwa kita ini orang beriman, ya, tapi Allah sendiri yang menilai ya bahwa kita termasuk orang-orang yang beriman. Wa ma yahrusu ala salatil jamaati ila rajulin mu'minin, kecuali orang-orang yang beriman. Qad sungguh ahabbahullah, dan sungguh-sungguh benar-benar orang ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah. Wa ma yazhadu fiha. Sedangkan orang yang tidak senang fiha, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, illa munafiqun, tidak lain itu hanyalah orang-orang munafik. Qad abghadahullah, yang sungguh ya sama, yang sungguh akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan melaksanakan sholat berjamaah. Sebagaimana ya di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bisab'i wa isrina darajatan. Jadi sholat berjamaah itu afdalu, itu lebih utama, min salatil fadhi, daripada sholat sendiri, bisab'i wa isrina, dengan 27 apanya? Derajatnya. Maka kita akan rugi. Manakala derajat yang begitu banyak akan kita peroleh manakala kita sholat berjamaah bersama imam, tetapi kita sia-siakan. Kita akan rugi. Ya, kenapa? Karena derajatnya tidak main-main, yaitu 20 derajat. Apa itu arti 20 derajat? Allah yang Maha Tahu. Ya. Keutamaan yang dimaksud Allah yang Maha Tahu. Kemudian keutamaan salat berjamaah yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang beliau sampaikan, man ghada ilal masjidi auraha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada auraha. Barang siapa yang pergi ke masjid pada awal dan akhir siang, berarti sebelum subuh dan sampai zuhur dan akhir siang, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat dan hidangan di surga setiap kali pergi. Jadi setiap kita pergi, nanti Allah sudah menyiapkan makanan dan tempat beserta hidangannya untuk kita di surga kelak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah keutamaan daripada sholat berjamaah. Oleh karena itu jamaah rahimullah rahimakumullah. Mari di saat ya kita semua orang-orang sibuk, ya, orang-orang pergi pagi pulang sore, pergi sore pulang pagi, tidak kenal waktu.
kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih memberikan hidayah kepada kita semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita lanjutkan fadilah keutamaan sholat berjamaah. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man bermula siapa orang. Sholat yang sholat siapa man. Sholat subhi. Nah ini maksudnya sholat subuh. Ya. Man bermula siapa orang. Sholat yang sholat siapa man. Sholat subhi akan sholat subuh. Fil jama'ati. Ya. Tetap diperintahkan kita untuk selalu berjamaah. Fil jama'ati dengan berjamaah. Summa jalasa. Kemudian apa? Setelah sholat subuh. Summa jalasa. Kemudian dia duduk. Bizikrillahi. Berzikir kepada Allah. Setelah sholat subuh. Ia duduk berzikir, mengingat, ya, zikir kepada Allah hatta tatlu'ah, hatta sehingga terbit atau muncul apa asyamsu matahari, karena maka ada lahu baginya sitron itu penghalang minan nari dari api neraka. Wabari'ah dan pembebasan minan nari dari api neraka. Jamaah rahimakumullah. Jadi keutamaan sholat berjamaah itu sangat luar biasa dibandingkan dengan sholat sendiri. Ya. Siapa saja yang melakukan sholat subuh ya, dengan berjamaah, kita usahakan subuh itu misalkan jam 4:30 lah ya. Kita sebelum azan, ya minimal sebelum qomat sudah berada di masjid. Kita lanjutkan setelah sholat subuh berzikir kepada Allah. Hatta sampai kapan? Hatta tatlu'ah. Ya, sampai muncul apa asam matahari karena maka ada baginya itu sitrun. Jadi itu sebagai penghalang kita minan nari dari api neraka. Ya. Jadi kita berusaha, kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya ya, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita senantiasa berdoa agar selalu dihindari, dijauhkan dari api neraka. Kita ya berusaha agar kita senantiasa dibebaskan dari api neraka. Dengan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita duduk memanjangkan i'tikaf kita di masjid kita ini. Ya, nawaitul i'tikafa sunatan lillahi ta'ala. Kita berzikir kepada Allah sampai pulang matahari muncul, insya Allah kita itu nanti akan menjadikan ya penghalang sitrun, ya penghalang dari api neraka dan juga dibebaskannya dari api neraka. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, alangkah ruginya kalau kita sudah tahu betapa utamanya sholat berjamaah sementara kita sholat di rumah sendiri.
Ya, oleh karena itu meskipun terkadang ya kita ketinggalan, tidak apa-apa. Niat datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Padahal kita tahu sholat berjamaah sudah selesai. Kita sudah tahu subuh tadi, aduh, kesiangan. Ya, kita sudah mendengarkan imam sudah berdoa. Tidak apa-apa kita datang ke masjid niat sholat berjamaah. Insya Allah dengan niat tersebut ya kita sudah mendapatkan pahala. Karena itu adalah pekerjaan yang kita kerjakan yang senantiasa kita istiqomahkan setiap hari. Dan sementara Allah saat itu membangunkan kita, ya, membangunkan kita agak kesiangan sedikit misalnya, ya, berarti itu rizki dari Allah juga, ya, rizki dari Allah. Tapi tetap kita datang ke masjid. Biasanya insya Allah juga ada orang yang datang terlambat juga. Insya Allah bisa sholat berjamaah. Sholat asar yang pulang kerja. Ya, yang pulang kerja, ternyata kita tadi di jalan. Sampai sini tidak kebagian. Ya, dilalah. Karena kita sudah berniat melaksanakan sholat jamaah, ada saja yang orang sedang melaksanakan jamaah kita menjadi makmum atau kita dijadikan imam oleh orang yang terlambat. Pasti itu. Ya, dan kita tetap tidak ketinggalan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, mudah-mudahan masih bisa satu nasihat lagi. Ya Aliyu, wahai Ali, ahabbal ibadi, ahabbul ibadi, bermula hamba illallahi, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ya, itu abdun adalah hamba sajidun yaqulu fi sujudihi Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Ali, kata baginda Rasul, sesungguhnya hamba-hamba yang paling dicintai Allah itu abdun adalah seorang hamba sajidun yang ketika sujud, ya, sujud berarti kita lagi sujud, yaqulu kita membaca fi sujudihi di dalam sujudnya Rabbi inni dzalamtu nafsi. Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku dzalamtu, ya, nafsi adalah orang yang menganiaya diriku sendiri. Faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfirli dzambi, maka ampunilah dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena fa innahu, karena tidaklah ada la yaghfiru yang bisa mengampuni dzunuba dosa-dosa illa anta, kecuali engkau. Jadi ada satu nasihat dari baginda Rasul yang berbunyi, sesungguhnya hamba-hambaku yang paling dicintai Allah itu
adalah hambaku yang ketika sujud membaca, ya, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Jadi ketika sujud, kita sujud selama ini mungkin, ya, membaca subhana rabbiyal a'la. Umumnya begitu. Ya. Tapi kemudian kalau kita membaca ini bagaimana? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh sekali. Ya. Boleh sekali. Ya. Karena ini kandungan doa ini sangat besar sekali. Ya. Mengakui bahwa diri kita ini termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Sebagaimana doanya Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini kuntu, sesungguhnya ada siapa aku, minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Jadi kita ini mengaku sebagai orang yang zalim. 24 jam Allah memberikan umur kepada kita. Pasti dari 24 jam ini ada kezaliman yang kita lakukan. Sadar atau tidak sadar, pasti itu kita lakukan. Dari kita bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi, bahkan tidur kita sendiri bisa, ya, jadi tidurnya kita ini zalim kepada diri sendiri. Bisa jadi tidurnya kita tidak mengingat Allah. Tidurnya kita bisa jadi dalam keadaan junub langsung tidur. Bisa jadi, ya, tidur kita itu, ya, tidak sesuai dengan koridor yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita tidur itu disunahkan sebelum kita tidur sholat witir. Kemudian kita mengambil air wudhu. Kemudian kita membaca doa tidur menghadap miring ke arah kiblat dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan tidur kita sendiri itu bisa jadi zalim kepada diri kita sendiri. Ya. Kemudian bangun tidur bisa jadi yang kita lakukan, ya, bertemu dengan manusia, ya, manusia lain, bisa jadi mata kita, ya, menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Keluar dari rumah bisa jadi kita meremehkan orang lain, sadar atau tidak sadar. Walaupun tidak diucapkan di dalam lisan kita, hanya kerendek di dalam hati kita, bisa jadi itu termasuk perbuatan zalim. Bisa kita mendolimi diri kita, mendolimi alam sekitar kita, lingkungan kita, dan lain-lain. Oleh karena itu, senantiasa kita berusaha berdoa, ya, dengan doa ini. Ya, mari kita baca, mudah-mudahan kita bisa hafal. Ikutin ya. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba
illa anta rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekali lagi, mudah-mudahan hafal. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, mudah-mudahan hafal, bisa kita baca ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak sujud, lagi sholat berjamaah, lagi sholat sunnah, kita baca ini tidak apa-apa. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena waktu yang singkat, yang sedikit ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.